Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita belajar. Belajar bukan untuk menjadi orang pintar, tapi belajar untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap muslim perlu merenungkan, mentadabburi dan bertafakur akan kehidupan ini. Bahwa sejatinya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita semua cepat atau lambat akan mengakhiri hidup ini. Meninggalkan karir, meninggalkan usaha, meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal yang kita lakukan. Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai kitab petunjuk. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah juga mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semua orang mungkin dengan mudah dapat mempelajari Al-Quran Karim. Sebagian dengan sering mendengarkannya, mengulang-ulanginya sehingga dia hafal. Tapi ternyata ada orang-orang yang menghafal Al-Quran Karim tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dihafalkan, kecuali hanya menambah azab dan siksaan baginya. Maka kita perlu belajar tentang bagaimana adab mengkaji Al-Quran Karim. Bagaimana sikap kita terhadap kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk ini. Jangan sampai kita berupaya, para orang tua berusaha. Kita sering mendengar bagaimana orang tua ingin agar anak-anaknya menghafal Al-Quran Karim. Ingin bagaimana anak-anaknya menghadiahkan untuk kedua orang tuanya mahkota kelak pada hari kiamat. Tapi ternyata semua itu bukan hanya dengan menghafal hurufnya, ayatnya, tapi dengan meyakini dan mengamalkan isi. Kita sampai ke bab kelima dari bab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Nah, kita telah membaca beberapa tentang adab para penghafal Al-Quranul Karim ya. Bagaimana jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran itu hanya menjadi bencana buat kita. Tapi kita akan baca ini agar kita benar-benar bisa lebih baik lagi. Barakallahu fiik. Nah, Ya Ustaz, yang itu sudah Ustaz kemarin. kita sampai perkataan Al-Hasan bin Ali ya. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali di halaman 48. Baik Ustaz. Diriwayatkan dari Hasan rahimahullahu, sesungguhnya generasi sebelum kalian itu mendatang memandang Al-Quran sebagai risalah dari Rob mereka, sehingga mereka pun mentadaburinya di malam hari dan mengamalkannya di siang hari. Sedangkan Fudail bin Iyad rahimahullahu mengatakan, hendaknya penghafal Al-Quran tidak merasa butuh pada para pemimpin dan bawahan-bawahannya. Dibaca. Lanjut Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Baik, ahibati fillah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukil ucapan Al-Hasan
Cuma di sini ditulis Hasan ya. Biasanya kalau bicara Hasan ini lebih kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tapi di kitab aslinya ditulis Al-Hasan ibn Ali. Jadi tolong diganti. Nanti anak akan rujuk. Tapi di kitab asli bahasa Arabnya ditulis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Inna man kana qablakum, sesungguhnya generasi sebelum kalian itu, ra'awul Qur'an rasail min rabbihim. Mereka memandang Al-Quran sebagai surat dari Rabb mereka. Surat. Kita tahu bagaimana sebuah surat yang dikirimkan. Kalau engkau dapat kiriman surat dari anakmu, dari orang tuamu, atau dari sahabatmu, atau dari kekasihmu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan surat itu? Maka kita akan membacanya. Bagaimana kalau ternyata surat itu dikirimkan dengan bahasa yang kita tidak mengerti? Maka kita akan mencari tahu orang yang dapat memahamkan kepada kita. Subhanallah, ada kejadian di kota Madinah. Kejadian ini ya menjadi pelajaran buat kita. Ada orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Dia seorang wanita. Kemudian ada orang Bangladesh yang juga bekerja di Arab Saudi. Ternyata mereka punya hubungan cinta yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Tapi mereka sekedar kirim surat. Jadi si perempuan Indonesia ini kirim surat ke orang Bangladesh. Suratnya berbahasa Indonesia. Orang Bangladesh yang ngerti bahasa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh orang Bangladesh ini? Dia datang mencari orang Indonesia yang dapat menerjemahkan untuknya tentang isi surat tersebut. Bagaimana dengan surat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah kirimkan buat kita? Kita membacanya. Tiap hari kita membaca Al-Fatihah. Kita membaca surat-surat pendek untuk sholat kita. Kita membaca ayat kursi. Kita membaca akhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur. Apakah kita mentadabburi? Apakah kita punya keinginan untuk memahami apa sebenarnya yang Allah inginkan dari kita? Maka Al-Hasan mengatakan bahwasanya orang-orang sebelum kalian itu, mereka memandang Al-Quran surat dari Tuhan mereka. Sehingga yang mereka lakukan adalah yatadabburunaha fil lail. Mereka mengkaji, mentadabburinya di malam hari ya. Gimana antum kalau dapat surat cinta? Akan dibaca. Kemudian di siang hari mereka berusaha untuk mengamalkan. Pesan-pesan dalam surat tersebut itu bukan hanya untuk dipikirkan, tapi untuk diamalkan. Maka jangan sampai kita di malam hari tidur, di siang hari kita juga nggak ngamalin apa-apa. Makanya membaca Al-Quran di malam hari itu lebih utama daripada di siang hari. Khususnya dibaca ketika sholat. Dan bagaimana Rasul SAW mengamalkan hal itu. Baik, kemudian di sini ada ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dia memberikan arahan kepada para penghafal Al-Quranul Karim ini untuk tidak merasa butuh ya, untuk tidak punya kebutuhan kepada siapa? Kepada para pejabat, kepada para pemimpin. Pada waktu itu mungkin para khalifah atau yang di bawahnya khalifah. Kalau sekarang mungkin memiliki kebutuhan kepada orang-orang kaya, para pemegang kebijakan lah. Kenapa? Karena penghafal Al-Quran ini seharusnya berbagi hidayah dengan orang-orang tersebut. Dan kadangkala kekuasaan ini, kekayaan juga,
dapat membuat orang itu congkak, sombong, tergelincir. Sehingga kalau para penghafal Al-Quranul Karim ini ternyata bergantung sama tuh orang-orang kaya, minta-minta sama mereka, punya kebutuhan sama pejabat, akhirnya sulit bagi dia untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada mereka karena nggak enak. Kita kadang-kala nggak ada apa-apa aja nggak enak. Gimana kalau orang itu berbuat baik sama kita, bantuin kita, nolong kita, dan kita butuh sama mereka. Maka usahakan untuk tidak punya kebutuhan kepada mereka. Kecuali kebutuhan seperti kebutuhan orang-orang pada umumnya. Tapi kalau kita punya kebutuhan kepada mereka, dekat-dekat sama mereka, minta-minta sama mereka, kita disuruh memberikan peringatan dengan Al-Quran. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Akhirnya perasaan butuh sama mereka itu menjadi penghalang kita untuk memberikan nasihat kepada mereka. Biasanya seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Nah, di halaman 49. Ucapan Fudhal bin Iyad, Fadhal. Supaya tidak mengganggu berlangsungnya kajian kali ini. Tidak mau fail. Untuk Ibu Rina, Pak LD, untuk ini terlebih dahulu. Baik, syukran jazakumullah khair. Ia juga mengatakan, menghafal Al-Quran merupakan pembawa bendera Islam, maka tidak sepantasnya ia bersenda gurau, lupa, dan lalai, ataupun membicarakan hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang lalai demi mengagungkan kebenaran Al-Quran. Barakallahu fikum. Iya, jadi memang penghafal Al-Quran itu spesial. Dia orang yang luar biasa. Bagaimana dia dapat menghafalkan 30 juz Al-Quran atau sebagian dari. Dia menghafalkan firman Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus memiliki identitas yang membedakan dia dengan yang tidak menghafal Al-Quran Al-Karim. Maka Al-Fudhal bin Iyad mengatakan hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Penghafal Al-Quran itu adalah pembawa panji Islam. Kita tahu ketika perang, panji itu dipegang, diberikan kepada orang yang dia seharusnya menjaganya. Jangan sampai jatuh. Karena jatuhnya itu panji akan membuat semangat yang lainnya jatuh. Bahkan boleh jadi menjadi tanda kekalahan. Maka nggak boleh. Harus berusaha untuk menegakkannya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim? Tidak sepantasnya yalhu ma'aman yalhu. Bersenda gurau dengan orang-orang yang suka bersenda gurau. Tidak sepantasnya ia bersenda gurau ma'aman yalhu. Bersama orang yang suka bersenda gurau. Wala yashu ma'aman yashu. Tidak pula dia lupa dengan dan lalai dengan orang-orang yang lalai. Tidak pula yalhu. Melakukan hal yang sia-sia, berucap yang sia-sia. Bersama dengan orang-orang yang suka melakukan hal yang sia-sia. Artinya engkau orang yang ngerti. Gitu. Engkau orang yang faham. Masa engkau bergabung dengan orang-orang yang lalai. Yang kadang-kala ngobrol ke timur, ke barat, sampai malam hari. Nggak ada gunanya. Mana Qur'anmu? Mungkin hal ini membuat sebagian orang, aduh kalau kayak gitu aku nggak mau menghafal Al-Quran. Enggak. Engkau hafalkan Quran. Engkau fahami Quran. Engkau jadi orang yang spesial. Maka orang yang menghafal Al-Quran itu keluarga Allah. Ahlullahi wa khassatuh. Engkau menjadi orang yang sangat spesial. Sedangkan senda gurau, bermain-main sama orang-orang itu hanya akan membuatmu lupa dengan apa yang kau hafal.
atau akan menunjukkan engkau tidak mengagungkan Al-Quran Al-Karim. Makanya sekali lagi kadang-kala ada orang yang tanya sama ana, Ustaz, fulan tuh hafal Quran, Ustaz. Iya. Benar, Ustaz. Iya. Kok kayak gitu, Ustaz ya? Artinya nggak sepantasnya dia melakukan yang seperti itu. Kalau mungkin sebagian orang mengatakan kan masih anak-anak. Ingat ya, kalau kita lihat dalam agama kita, ada masa sebelum baligh, ada masa sesudah baligh. Masa sebelum baligh itu memang anak-anak di mana catatan malaikat diangkat. Jadi malaikat itu tidak mencatat keburukan tuh anak, tapi kebaikannya terus dicatat. Jadi kalau lihat ada anak-anak yang hafal Quran, baca Quran sebelum baligh, itu udah dicatat kebaikan dia. Tapi kalau dia melakukan kesalahan nggak dicatat. Tapi setelah dia baligh dicatat tuh. Jadi yang ada masa itu cuma kecil, dewasa. Sehingga kita dapat melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Di umur 15 tahun mereka udah ikut perang. Umur 17-18 tahun mereka udah jadi pemimpin perang. Udah jadi panglima. Sedangkan sekarang sistem pendidikan yang ada ya banyak memperpanjang masa bocah anak. Hidup ini nggak lama loh. Nggak lama hidup di dunia ini. Kalau kita harus memperpanjang masa bocah anak padahal dia sudah seharusnya beramal. Dia sudah seharusnya memiliki tanggung jawab. Karena kalau sudah balik itu dia sudah harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi kita lebih banyak memperpanjang masa bocah itu anak. Sehingga masih sering kita, oh kan masih anak-anak. Masih anak-anak apa? Udah dicatat tuh amalan dia. Udah bakal dihisap tuh dia. Oh kesian nanti gak berbahagia masa anak-anak. Udah masa anak-anak sebelum balik. Setelah balik sudah bukan anak-anak. Makanya dikatakan anak yatim itu sebelum balik. Setelah balik udah bukan anak yatim. Hitungannya udah bukan anak yatim. Kita yang diperintahkan ya untuk merawat anak yatim itu sampai balik. Tapi terkadang tadi ada anak sudah SMA, ini anak yatim. Ungkapan ini menyebabkan dia masih merasa anak-anak. Enggak, engkau udah dewasa. Bukan anak-anak. Cuma ya ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu diperbaiki. Jadi seharusnya kita itu lebih maju, bukan lebih mundur. Bagaimana anak-anak dulu, umur 15 tahun sudah bisa bekerja, sudah bisa mandiri. Anak-anak sekarang kuliah belum bisa mandiri. Masih ngerepotin orang tuanya. Anak-anak itu perlu belajar, iya, yang dia butuhkan, yang dia inginkan. Tapi nggak semua harus dia ketahuin juga. Gitu. Anak-anak itu harus belajar, tapi tidak harus menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna. Kembali kepada yang kita bahas. Seorang yang menghafal Al-Quranul Karim, hendaklah dia tahu diri. Engkau orang spesial. Maka jangan melakukan tindakan yang merendahkan martabatmu. Merendahkan kedudukanmu. Sebagai keluarga Allah. Sebagai orang-orang yang dikasihi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Ya, kita akan lanjutkan. Fadhal. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Termasuk hal yang paling penting yang diperhatikan, hendaknya ia sangat berhati-hati agar jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai sarana mencari nafkah. Diriwayatkan Abdurrahman bin Shibal radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bih wa la tajfu an wa la taghlu fi. Bacalah Al-Quran, jangan makan hasil darinya, jangan melalaikannya, dan jangan pula berlebih-lebihan terhadapnya. Barakallahu fiik. Baik, ahibati fillah. Ini pembahasan yang urgen buat kita semua.
Jangan sampai ketika orang belajar Al-Quran tujuannya untuk cari makan dengan Quran yang dia pelajari. Tapi hendaklah dia mengikhlaskan niat, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunan darinya. Mengharapkan agar Al-Quran menjadi pemberi syafaat buat dia. Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan di sini termasuk hal yang paling penting yang diperintahkan agar ia sangat berhati-hati. Hendaknya ia sangat berhati-hati agar jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai sarana mencari nafkah. Jangan. Satu huruf itu lebih baik dari 10 kebaikan. Satu ayat itu lebih baik dari 1 ekor onta. Siapa yang akan gaji kita? Ngajarkan 1 ayat, dikasih 1 ekor onta. Kalau kita mengajarkan Al-Fatihah 7 ayat, itu sudah 7 ekor onta. Ditambahin dengan surat-surat pendek, ratusan onta. Siapa yang mampu bayar gitu? Nggak ada jemaah. Di sini disebutkan hadis Nabi SAW. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Wala ta'kulu bihi. Jangan makan dengannya. Jangan makan hasil darinya atau jangan makan dengannya, dengan Al-Quran ini. Wala tajfau anhu. Jangan melalaikan, meremehkan Al-Quran. Jangan. Wala taghlu fihi. Jangan berlebih-lebihan terhadapnya. Ini sebuah wasiat yang benar-benar harus dipegang oleh para penghafal Al-Quranul Karim. Kita diperintahkan untuk membaca. Tapi ingat, jangan menjadikannya sebagai sarana untuk cari makan. Ya, nanti akan dibahas tentang bagaimana upah ya untuk para pengajar Al-Quran. Tapi ini ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk cari makan. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi, yata'ajjalunahu wa la yatahajjalunah." Bacalah Al-Quran sebelum datang kaum yang menegakkannya seperti tegaknya anak panah. Mereka menyegerakan upahnya dan tidak menundanya. Diriwayatkan maknanya oleh Abu Dawud dari Sahal bin Sa'ad. Lanjutkan. Maksudnya menyegerakan upahnya dalam bentuk harta, popularitas, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Naam. Ahibati fillah. Ini dalam hadis yang sahih juga. Bagaimana Nabi SAW menyuruh kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang, qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadh. Sebelum datang generasi yang mereka menegakkan seperti tegaknya anak panah. Al-qidhu. Al-qidh itu anak panah sebelum ada bulunya. Kita tahu ya anak panah itu bagaimana diluruskan ya, dibikin begitu stabilnya, kemudian nanti dipasangin bulu supaya dia tidak oleng. Ada orang yang membaca Al-Quran seperti itu. Dia peduli banget dengan makhrajnya, makharij hurufnya. Kemudian dia bagaimana tajwidnya, panjang pendeknya. Nanti riwayat fulan. Oh, dia bagus sekali. Cuma dia cari makan dari sana. Maka dikatakan dia ta'ajjalunahu.
mereka menyegerakan upahnya. Mereka minta uangnya. Wala yata'ajjalunahu, mereka tidak menundanya, yakni tidak mengharapkan pahala nanti di akhir. Ketika kiamat terjadi. Ketika manusia dibangkitkan. Taib anak akan bacakan nah, di sini disebutkan di hadis yang tadi, di syarah hadis yang tadi kita baca, disebutkan di sini bahwasanya mereka itu makna yuqimunahu, bagaimana akan datang generasi yang menegakkan bacaan Quran ini. Ay yuslihuna alfadhahu wa kalimatihi wa yatakallafuna fi mu'ara'ati makharijihi wa sifatihi. Ini orang peduli banget bagaimana memperbaiki bacaannya, makharij hurufnya, sifat-sifat hurufnya, panjang pendeknya. Tapi ya hanya sekedar untuk riya, sum'ah, popularitas, berbangga-banggaan. Itu yang banyak terjadi. Akan datang generasi seperti itu. Bagaimana kalau baca sampai terlihat begitu fasihnya. Bagus banget bacaannya. Tapi yata'ajjalunahu. Mereka hanya meminta balasan dari apa yang dia lakukan di dunia. Ikut lomba umpamanya. Boleh ikut lomba, boleh aja. Tapi ingat masalah niat. Kalau bicara lomba kan benar-benar akan dinilai. Bagaimana makharij hurufnya, bagaimana sifat-sifat huruf yang dia keluarkan dari lisannya, bagaimana tajwidnya, bagaimana riwayat, macam-macam. Tapi itu orang lupa bahwa Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka sejatinya tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah yang ikhlas buat Allah SWT. Bukan sekedar beribadah. Maka jamaah, ya kita semua, ana dan antum, dan khususnya para penghafal Al-Quran, untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai kita itu menyegerakan balasan dari Quran yang kita baca di dunia, lupa atau bahkan tidak memikirkan balasan di akhirat nanti. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas untuk Allah SWT. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Fudail bin Amr rahimahullah berkata, pernah dua orang sahabat Nabi SAW memasuki sebuah masjid. Ketika imam telah salam, berdirilah seorang laki-laki membaca beberapa ayat Al-Quran. Kemudian meminta-minta. Salah satu dari keduanya berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sayaji'u qawmun yas'aluna bil Qur'an, faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu. Akan ada suatu kaum yang meminta-minta dengan Al-Quran. Maka jika ada orang yang meminta-minta dengan Al-Quran, jangan kau beri. Sanad riwayat ini munqati' karena Fudail bin Amr tidak mendengar langsung dari sahabat. Barakallahu fiik. Baik, setelah dua hadis tadi yang kita baca, ada hadis ketiga yang Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis ini dhaif. Di mana disebutkan dalam hadis ini tentang akan datang generasi yang mereka menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk meminta-minta. Dan di sini disebutkan
Kalau ketemu orang yang seperti itu jangan dikasih. Al-Quran ini kitab yang agung. Bukan dijadikan sarana untuk cari duit. Meminta uang. Wallahi jamaah. Kalau Al-Quran ini Allah turunkan ke gunung. Gunung itu akan hancur lebur. Terus bagaimana kita menjadikan kitab ini untuk meminta kenikmatan dunia yang hanya sebentar dan sementara. Taib. Kita akan masuk ke pembahasan tentang upah dari mengajarkan Al-Quran. Kalau tadi kan orang memang mencari hidup dari Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk cari makan. Tapi ini berkaitan dengan mengajarkan Al-Quran. Boleh nggak orang itu dapat upah dari mengajarkan Al-Quran? Niat dia belajar adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Dia yang mengajarkan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ada upah yang diberikan. Sekali lagi, bukan itu yang menjadi tujuan dia mengajarkan Al-Quran. Tapi itu adalah upah yang diberikan karena waktu yang dia luangkan untuk mengajarkan Al-Quran. Boleh apa enggak? Di sini ada dua pendapat para ulama dan Al-Imam An-Nawawi lebih condong kepada yang membolehkan dengan syarat. Silakan dibaca. Adapun mengenai upah dari pengajaran Al-Quran, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Sulaim Al-Khattabi mengatakan, sebagian ulama melarangnya, di antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Sebagian lagi membolehkannya jika tidak menjadikan syarat. Sebagaimana pendapat Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi, dan Ibnu Sirin. Adapun Nafi', Malik, Syafi'i, dan lainnya membolehkannya jika ia menjadikannya sebagai syarat dan meminta upah dengan upah yang benar. Hal ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang membolehkannya. Barakallahu fikum. Taib di sini Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi ya. Abu Sulaiman di kitab aslinya Abu Sulaiman ya. Tunggu ana pastikan. Abu Sulaiman. Iya, Abu Sulaiman. Bukan Abu Sulaim, tapi yang betul Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau menyebutkan di sini adanya sebagian ulama yang melarang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran Karim. Di antara mereka adalah Imam Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Taib. Wa an jama'ah. Sebagian lagi membolehkan jika tidak menjadi syarat. Sebagian lagi membolehkan kalau nggak ada, tidak mensyaratkan ya. Artinya mensyaratkan, engkau ajarkan ini, aku ajarkan ini, aku minta ini. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri disebutkan. Al-Imam Sya'bi wa Ibnu Sirin. Jadi secara umum ada dua pendapat. Satu membolehkan, satu melarang. Yang membolehkan menjadi dua pendapat. Yang pertama membolehkan apabila tidak mensyaratkan. Tidak ada akad yang dibuat di depan. Tapi sekedar pemberian setelah dilakukan pengajaran. Pendapat yang kedua, pendapat B dari pendapat yang kedua ini disebutkan bahwasanya boleh walaupun ada akad. Ada syarat meminta upah secara ini ijarah, pengupahan yang benar. Apa dalilnya? Ini kalau bicara boleh nggak boleh jamaah, maka harus bersandarkan dalil, bukan perasaan. Kalau kita pakai perasaan, maka perasaan orang banyak. Kalau kita pakai logika, logika orang banyak. Tapi kalau kita pakai dalil, maka itu insya Allah akan menyelesaikan perselisihan yang ada. Maka di sini disebutkan yang membolehkan itu siapa? Atha bin Abi Rabah ya.
Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Mereka termasuk yang membolehkan dan ulama-ulama lainnya. Baik, hadis-hadis yang membolehkan ini dijadikan rujukan oleh mereka atas diperbolehkannya mengambil upah. Tapi sekali lagi jangan sampai orang itu meniatkan untuk cari uang ketika dia belajar, ketika dia ngajarkan. Akhirnya ya dia dapat di dunia, takut di akhirat nggak dapat apa-apa. Dan dilanjutkan. Hadits Ubadah bin Samit bahwa ia mengajarkan Al-Quran pada seorang laki-laki ahlus sufah, kemudian orang tersebut menghadiahinya busur. Maka bersabda Nabi SAW, in syarroka antu tawwaqa biha tawqan min narin taqbalha. Jika kamu suka dikalungi dengan kalung dari api, maka terimalah. Ini adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari asar para salaf. Ulama yang membolehkannya memberikan... Barakallahu fikum. Baik, sebelumnya ini para ulama yang melarangnya itu berdalil dengan hadis Ubadah bin Samit yang baru saja kita baca. Di mana ada seorang sahabat yang ngajarin sahabat lainnya dari ashabus sufa, kemudian dikasih hadiah busur. Nah, bentar. Baik, hadis Ubadah bin Samit ini. Nabi SAW bersabda, in saraka an tutawwaqa biha tawqan min nar faqbalha. Jika kamu suka dikalungi dengan, artinya kan dikasih busur, busur itu ada talinya. Kalau engkau ingin dikalungi dengan busur itu dari api neraka, kelak pada hari kiamat, engkau terima hadiah itu. Apa yang diberikan. Ini hadis masyhur. Tunggu sebentar. Taib. Lalu disebutkan di sini dan tambahin di sini. Ini adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Wa bi atharin katsiratin anis salaf. Dan dengan dalil atau dan bersandarkan athar yang banyak dari para salaf. Maksudnya mereka yang melarang itu, melarang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran itu bersandar kepada dalil hadis Ubadah bin Samit dan juga adanya athar-athar yang banyak dari kalangan salafus saleh yang melarang. Itu menjadi sandaran mereka. Tapi bagaimana yang membolehkan menjawab dalil ini? Kan jelas sudah nih sahabat, kalau engkau ingin dikalungin sama kalung dari api neraka nantinya, ya fadl engkau terima. Ini berarti ada larangan di situ. Larangan untuk menerima upah. Baik, bagaimana jawaban yang membolehkan? Silakan. Ulama yang membolehkannya memberikan dua jawaban berkaitan hadis Ubadah. Pertama, ada yang diperbincangkan pada sanadnya. Kedua, bahwasanya Ubadah mengajarinya dengan sukarela, sehingga ia tidak berhak menerima sesuatu pun yang diberikan kepadanya sebagai kompensasi. Ia juga tidak boleh mengambilnya karena menyelisihi perjanjian sebelum proses mengajar berkenanan dengan upah. Wallahu a'lam. Barakallahu fi. Ini ada yang perlu diperbaiki ya terjemahannya. Di sini dikatakan ia tidak berhak menerima sesuatu pun yang diberikan kepadanya sebagai kompensasi. Taib. Berbeda, ini ia juga tidak boleh mengambilnya, yang diganti. Berbeda, bahasa Arabnya Anda bacakan dulu. Bi khilafi man yaqid ma'ahu ijaratan qabla ta'lim. Berbeda dengan orang
yang telah membuat akad upah sebelum mengajarkan. Bikhilaf man yaqid ma'ahu ijaratan qabla ta'lim. Jadi berbeda dengan orang yang sudah ada akad upah, mengupah sebelum mengajarkan. Jadi kan tadi Ubadah nggak ada akad, tahu-tahu dapat kompensasi dia dari sana. Itu terlarang. Ini menurut mereka yang membolehkan. Jadi jawabannya memang sanadnya bermasalah hadis ini. Yang kedua, memang secara realita kan nggak ada akad di situ. Kalau ada akad nggak ada masalah. Yang penting tadi jangan sampai seorang yang menghafal Al-Quran menjadikan hal itu sebagai sumber hidup dia. Artinya dia cari dunia. Dia bukan cari akhirat. Dia dapat upah tafadhol. Tapi jangan sampai ambisinya mencari dunia dengan mengajarkan Al-Quran. Baik, ini berkaitan dengan upaya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat sesuatu yang ringkas. Beliau tidak memperpanjang pembahasan dalam hal ini. Dan sepertinya beliau lebih condong kepada yang membolehkan. Asalkan tadi tidak dijadikan itu sebagai tujuan hidup dia. Dalam menghafal Al-Quran, dalam mengajar Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau memang dia mengajarkan Al-Quran, dia dikasih gaji, dikasih upah, nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Berdasarkan hadis-hadis ya, cerita yang berkaitan dengan salah seorang sahabat yang mereka mau bertamu di satu kaum lalu ditolak sama mereka. Kemudian pemimpin kabilah tersebut terkena atau digigit ular atau kalajengking ya, sehingga dia sakit. Akhirnya para sahabat salah seorang membacakan kepadanya Al-Fatihah tapi dengan upah. Sebelum baca mereka sudah minta upah dan Nabi SAW membolehkan hal itu. Taib. Ana rasa hal ini insya Allah bisa difahami. Di sini ada satu cerita jamaah. Diceritakan dari Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin ya, radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau itu mengirim 2 orang guru. Yazid ibn Malik ad-Damashqi, yang kedua Al-Harith ibn Yamjud al-Ash'ari. Dikirim untuk menjadi guru yang mengajarkan Al-Quran di kampungnya Badui. Dan Umar bin Abdul Aziz memberikan upah buat mereka. Artinya ada gaji yang diberikan kepada mereka. Yazid menerima. Kan 2 yang dikirim, Yazid sama Harith. Yazid menerima. Adapun Harith nggak mau dia. Nggak mau menerima. Dia mengatakan, ma kuntu li akhudha ala ilmin allamani hillahu ajran. Aku nggak mungkin, kata, aku nggak mau ngambil upah dari ilmu yang Allah berikan kepada aku. Nggak mau dia. Itu Harith. Akhirnya disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz kondisi 2 orang ini. Maka Umar menulis surat balasan. Dia mengatakan, inna la na'lamu bima sana'a Yazid ba'san. Wa aktsarallahu fina mithl Harith ibn Yamjud. Kata dia, kami gak mengetahui ada masalah dengan apa yang dilakukan oleh Yazid. Yazid yang menerima upah. Gak ada masalah kami. Dan semoga Allah memperbanyak orang seperti Al-Harith bin Yamjud yang gak mau terima. Artinya 2 hal itu boleh. Kalau gak mau terima gak apa-apa gitu loh. Tapi kan yang menjadi masalah ketika kita mempermasalahkan orang yang menerima. Engkau gak mau nerima, silahkan. Tapi kalau engkau mempermasalahkan orang yang menerima, itu yang akan jadi bahan untuk didiskusikan. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, yang dilakukan oleh Yazid yang menerima upah, gak ada masalah buat kami. Maksudnya dalam urusan hukum agama, menurut dia itu gak ada masalah. Tapi kita berharap Allah memperbanyak orang seperti Harith yang tidak ambil upah. Baik, barakallahu fiik. Kita akan masuk ke pembahasan
Di bahasa Arabnya ditulisnya mauqifus salaf minhu. Ini tambahan judul, subjudul. Membiasakan diri membaca. Ini di bahasa Indonesianya. Tapi di bahasa Arabnya disebutkan sikap salaf dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, silakan dibaca. Sikap salaf dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Hendaknya ia membiasakan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Para salaf radhiyallahu anhum mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkhatamkan Al-Quran. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasanya mereka dahulu mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali, yang lainnya sebulan sekali, ada yang 10 hari sekali, 8 hari sekali, mayoritas 7 hari sekali. Ada pula yang mengkhatamkan setiap 6 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali, 3 hari sekali. Tetapi ada juga yang mengkhatamkan 2 hari sekali. Banyak di antara mereka yang mengkhatamkan sekali dalam setiap malamnya. Baik, tunggu. Banyak di antara mereka yang menghatamkan sekali dalam setiap malamnya. Wa khatama ba'dum. Jangan, mungkin dirubah ya. Bukan banyak di antara mereka, tapi sebagian. Sebagian. Sebagian di antara mereka ada yang menghatamkan sekali dalam setiap malamnya. Ada yang sehari semalam 2 kali, 3 kali, ada juga yang 8 kali. 4 kali di waktu malam dan 4 kali pada siang harinya. Di antara yang menghatamkan sekali dalam waktu sehari semalam adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Syafi'i, dan lainnya. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah, memberikan semangat untuk bisa mencontoh mereka. Bagaimana kebiasaan salaf membaca Al-Quran Al-Karim? Di sini disebutkan ya macam-macam. Mereka punya kondisi yang berbeda-beda. Ibn Abi Dawud ini meriwayatkan tentang bagaimana kondisi mereka. Ada yang setiap 2 bulan kali khatam. Jadi bukan one day one juz, tapi one day setengah juz. Sehingga 2 bulan khatam. Ada yang one day one juz, sehingga tiap bulan khatam. Ada yang setiap 10 hari khatam. Jadi one day 3 juz. 1 hari 3 juz. Ada yang setiap 8 malam dia khatam. Ada yang setiap 7 malam. Setiap 7 ini ya sehari bisa lebih dari 4 juz. Ada yang tiap 6 hari. Di sini sebutkan wa anil aktsarin yang tadi disebutkan ya. Dan mayoritas banyak itu 7 malam sekali ya. Sebenarnya bukan hari lebih. Mungkin harinya ini diganti ya. Soalnya memang tadi kan kita udah sebutin. Lebih utama baca Al-Quran itu di malam hari. Jadi dari awal sih nanti disebutkan setiap ada yang 10 hari sekali diganti ya. Ada yang 10 malam sekali. Ada yang 8 malam. Ada yang 7 malam. Ada pula yang menghatamkan setiap 6 malam. 5 malam, 4 malam, 3 malam. Jadi lebih kepada malam. Karena di siang hari banyak di antara mereka kerja. Ya mereka sibuk mungkin dengan kehidupan mereka. Ada yang ngajar umpamanya. Tapi malam hari adalah waktu yang sangat spesial untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Di sini ada yang terus terang anak ketika baca ini juga bingung ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibn Abi Dawud di sini. Ada yang setiap malam atau setiap nanti. Nah,
Ada yang hatam 8 kali sehari semalam. 4 kali hatam di malam hari, 4 kali hatam di siang hari. Wallah nggak tahu gimana cara bacanya. Tapi di sini Ibn Abi Daud menyebutkan hal itu. Adapun yang menghatamkan fil lail wal yawm, maka disebutkan di sini. Adapun yang menghatamkan sekali dalam waktu sehari semalam, berarti dalam 24 jam. Siapa di antara mereka? Disebutkan di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian ada Tamim dari sahabat Nabi, ada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in, ada Mujahid juga seorang tabi'in, dan ada Imam Syafi'i, imam yang kita kenal. Baik, dilanjutkan. Yang menghatamkan 3 kali Salim bin Iter radhiyallahu an. Nah, ini dirubah ya, bukan Salim bin Iter, kayaknya salah tulis. Salim bin Umar. Salim bin Umar. Yang menghatamkan 3 kali Salim bin Umar radhiyallahu an, hakim Mesir pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an. Abu Bakar bin Abu Dawud meriwayatkan bahwa ia menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap malamnya. Adapun Abu Umar Al-Kindi menyebutkan dalam kitabnya Khutbatu Misro bahwa ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali dalam satu malam. Barakallahu fikum. Nah, ini jemaah yang disebutkan menghatam Al-Quran 4 kali pada baik. Ya, ini Abu Umar Al-Kindi sebanyak 4 kali dalam satu malam. Allahu Akbar. Nah, dilanjutkan. Baik, jemaah tadi yang disebutkan, bentar ya, Qadhi Mesir ini, iya ternyata yang bahasa Arabnya salah. Bukan Salim bin Amr. Ternyata betul. Di sini disebutkan bukan Salim namanya ternyata. Sulaim bin Itr. Nah, Sulaim bin Itr. Bukan Salim bin Amr tapi Sulaim bin Itr. Bentar. Nah, yang menghatam dengan 3 tali itu Sulaim bin Itr. Bukan Umar. Jadi yang di bahasa Arabnya juga ternyata ada salah tulis. Hakim Mesir pada pemerintahan Muawiyah. Kemudian di sini ada pun Abu Umar Al-Kindi menyebutkan dalam kitabnya Qudhat Mesir. Oh, ini masih cerita Salim bin Nah, ini masih ceritanya Sulaim bin Itr. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sulaim bin Itr ini menghatamkan 3 kali. Kemudian Abu Bakar bin Abu Dawud meriwayatkan bahwa maksudnya bahwa ia ini yakni Sulaim bin Itr 4 kali dalam semalam. Adapun Abu Umar Al-Kindi dalam kitabnya Qudhat Mesir menyebutkan bahwasanya Sulaim bin Itr menghatamkan sebanyak 4 kali dalam satu malam. Baik, dilanjutkan. Seorang syekh yang solih, Imam Abu Abdirrahman As-Sulami berkata, saya dengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata, Ibnul Khatib radhiyallahu an menghatamkan Al-Quran 4 kali pada waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. Setahu kami, inilah khataman yang paling banyak dalam waktu sehari semalam. Berarti berapa kali hatam? 8. 8 kali ya, Ma. Ana nggak tahu gimana cara baca. Ya Allah, Mas. Ya, lanjut. Asy-Syaikh Al-Jalil Ahmad Ad-Durraqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Mansur bin Zadzan dari beberapa tabi'in radhiyallahu anhum
bahwa ia menghatamkan Al-Quran sekali pada waktu antara zuhur dan asar, sekali pada waktu antara maghrib dan isya pada hari biasa, dan 2 khataman lebih beberapa juz jika bulan Ramadan. Dahulu mereka, para salaf, pada bulan Ramadan biasa mengakhirkan sholat isya hingga lewat 1/4 malam. Barakallahu fikum. Ini kayaknya ada yang perlu diperbaikin di terjemahannya. Mansur bin Zadan an Abbad. Di sini disebutkan meriwayatkan dengan sanadnya dari Mansur bin Zadan dari beberapa tabi'in. Wallahu alam, di bahasa Arabnya disebutkan an Abbad at-tabi'i radhiyallahu anhu. Jadi ada tabi'i yang namanya Abbad. Abbad seorang tabi'in. Dari Abbad, bukan dari beberapa tabi'in, tapi dari Abbad seorang tabi'i. Naam. Abbad iya, namanya Abbad bin Abdullah Az-Zubair. Abbad bin Abdullah bin Zubair. Taib. Jadi bukan dari beberapa tabi'in, tapi yang betul meriwayatkan dari Abbad seorang tabi'in bahwa ia menghatamkan Al-Quran sekali pada waktu antara zuhur dan asar. Antara zuhur dan asar. Sekali pada waktu antara maghrib dan isya pada hari biasa, dan 2 hataman lebih beberapa juz jika bulan Ramadan. Antara maghrib dan isya. Dahulu mereka para salaf pada bulan Ramadan biasa mengakhirkan sholat isya hingga lewat 1/4 malam. Ini Allahu Akbar jamaah. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad sahih bahwa dahulu Mujahid menghatamkan Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan pada waktu antara maghrib dan isya. Mansur berkata, dahulu Ali Al-Azdi menghatamkan Al-Quran pada waktu antara maghrib dan isya setiap malam Ramadan. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, ayahku melakukan ihtiba dan beliau tidak melepaskan selendangnya hingga menghatamkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Jadi ihtiba itu duduk jamaah. Duduk yang kemudian betisnya atau lututnya diangkat ke atas, diikat. Biasanya seperti itu. Jadi orang itu nggak perlu bersandar. Biasanya dia pakai selendangnya atau surbannya untuk ngikat kakinya. Sehingga seperti orang yang ada sandarannya. Ini disebutkan bahwasanya ayahnya tidak melepas itu kecuali sampai hatam Al-Quran Al-Karim. Itu antara maghrib dan isya. Baik. Dilanjutkan. Yang menghatamkan Quran setiap rakaat. Adapun untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat tidak terhitung yang melakukannya. Di antaranya Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan Sa'id bin Jubair yang menghatamkan pada 1 rakaat di Ka'bah. Allahu Akbar jamaah. Gimana jamaah? Ini riwayat-riwayat disebutkan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab ya. Di antara mereka ada yang masuk ke Masjidil Haram kemudian dia mulai sholat 1 rakaat, sholat witir ya. Dia membaca dari Alif Lam Mim dan tidak rukuk kecuali ketika membaca minal jinnati wan nas. Allah. Nah, dilanjutkan. Banyak juga yang menghatamkan 1 pekan sekali. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Banyak juga dari kalangan tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid, Al-Qamah dan Ibrahim rahimahullah. Baik, dilanjutkan. Intinya, hal tersebut berbeda-beda perorangannya. Ada yang jernih pikirannya hingga dalam waktu singkat dapat memahami apa yang dibacanya.
Ada juga yang sibuk menyampaikan ilmu atau lainnya yang ada kaitannya dengan kepentingan agama dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Maka sebisa mungkin ia menghatamkan Al-Quran tanpa melalaikan tugasnya. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk menghatamkannya, hendaknya ia membaca semampunya tanpa melalaikannya, ataupun membaca dengan terburu-buru. Tunggu jemaah, ini disebutkan ya. Jadi setelah dibahas oleh Imam Nawawi tentang orang-orang yang menghatamkan Al-Quran, ada yang 2 bulan sekali, sebulan sekali, kemudian 10 hari sekali, sampai yang sehari lebih dari sekali. Bagaimana sih hukumnya sebenarnya? Maka beliau menyebutkan di sini wal ikhtiyar, yang menjadi pilihan beliau. Intinya ini yang menjadi pilihan beliau, bahwasanya itu tergantung orangnya. Faman kana yadharu lahu bidaqiqil fiqr lataif wa ma'arif. Barang siapa atau ada yang jernih pikirannya hingga bukan dalam waktu singkat ya. Ada yang jernih pikirannya falyaktasir ala qadri ma yahsul lahu kamal fahmi ma yaqra'u. Adapun orang yang jernih pikirannya, hendaklah dia ini dirubah. Hendaklah dia mencukupkan diri membaca sekedar atau membaca sesuai dengan yang menyempurnakan pemahaman dia. Atau hendaklah dia mencukupkan diri membaca ma yahsul lahu kamal fahmi ma yaqra'u. Adapun yang jernih pikirannya, hendaklah mencukupkan diri membaca sebanyak yang dapat dia fahami. Nah, jadi nggak usah milih banyak menghatam Quran. Jadi ada orang yang baca, dia dapat memahaminya, mengambil pelajaran, ya udah mencukupkan diri dengan antum bisanya sebanyak apa antum baca. Ana bisanya mungkin cuma 1 halaman, ya fadhal. Tapi ada orang yang enggak gitu. Kemudian disebutkan, ini buat orang yang tadi yang punya pemikiran yang jernih, yang Allah bukakan baginya memahami Al-Quranul Karim. Baik, jadi hingga dalam waktu singkat dapat memahami apa yang dibacanya, ini tolong dihapus ya. Ada juga wa kadza man kana masyghulan bi nashril ilmi. Ada juga yang sibuk menyampaikan ilmu atau lainnya yang ada kaitan dengan kepentingan agama dan maslahat kaum muslimin secara umum, maka falyaqtasir ala qadrin la yahsul bisababi ikhlal bima huwa mursadun lahu. Maka sebisa mungkin dia menghatamkan Al-Quran tanpa melalaikan tugasnya. Tetap dia menghatam Quran tanpa melalaikan tugasnya. Berapa jumlahnya? Ya pokoknya kalau bisa tetap hatam Quran. Namun kalau dia kadang-kala pagi harus ngajar, dia harus bekerja, ngurusin umat. Kapan kau hatam Quran? Ya udah, kau harus punya waktu tetap menghatamkan Quran. Kemudian di sini disebutkan, wa in lam yakun, ini yang perlu dirubah, apabila dia bukan termasuk dari haula al-madhkurin, bukan termasuk dari yang disebutkan di atas tadi. Yang tadi disebutkan 2 golongan. Tidak, apabila dia tidak termasuk dari orang-orang yang disebutkan, hendaklah dia falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah.
apabila dia bukan termasuk dari golongan yang tadi, hendaklah dia memperbanyak menghatamkan Al-Quran sebisa mungkin. Tanpa min ghairi khuruj, jangan min ghairi khuruj, tanpa keluar dari batasan jenuh atau terburu-buru. Jadi kalau bukan, ada dua golongan. Ada orang yang Allah kasih pemahaman yang jernih, sehingga dia kalau baca Quran udah antum baca, sehingga ketika membaca bisa menyimpulkan hukum-hukum darinya sesuai dengan kadar yang mampu. Jangan akhirnya melebihkan, akhirnya jadi nggak paham. Atau dari orang yang punya kesibukan ngurusin umat, ngajar ini dan itu. Tapi kalau antum bukan termasuk mereka, ngapain antum? Ya udah perbanyak khatam Quran. Perbanyak khatam Quran. Tapi jangan sampai jenuh ya, atau terlalu terburu-buru membaca. Baik, dilanjutkan. Sedikit lagi. Dalam hal ini terdapat hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Baik, sebelum itu jemaah, di sini disebutkan mayoritas salaf memakruhkan ya. Di sini di bahasa Arabnya bukan mayoritas. Waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin. Ada sekelompok ulama terdahulu yang memakruhkan. Nah, yang memakruhkan menghatamkan Quran dalam waktu 1 hari semalam. Taib. Berdasarkan hadis. Lanjutkan. Dalam hal ini terdapat hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salatin. Orang yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari tidak akan paham apa yang dibacanya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan lainnya. Barakallahu fikum. Taib jamaah, kita cukupkan di sini. Jadi tadi disebutkan memang ada yang memakruhkan menghatamkan Quran kurang dari sehari dan semalam. Artinya sehari semalam hatam Quran. Itu ada yang memakruhkan sebagian dari kalangan salafus saleh. Namun Al-Imam Nawawi sudah menyebutkan kondisi orang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang kosong, nggak ngapa-ngapain lah ngurusin umat, walau dia juga faham dengan Al-Quranul Karim, sehingga dia mau baca pelan-pelan satu huruf dia juga tidak bisa menyimpulkan hukum dari sana, ya udah engkau memperbanyak baca Al-Quran silahkan, tapi jangan sampai menyebabkan engkau jenuh. Yang kedua, jangan terburu-buru yang menghilangkan sebagian huruf sampai nggak kebaca akhirnya karena dia terlalu terburu-buru. Dan kalau bicara orang Arab, rata-rata mereka faham gitu loh. Mereka faham ketika membaca Al-Quran Al-Karim, kecuali beberapa kalimat-kalimat yang mungkin jarang dipakai. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Bismillah. Ini dilanjut pertanyaan Ustaz. Tafadhol. Masuk ke pertanyaan kita ya. Ustaz, Afan izin bertanya tadi di awal tuh suaranya agak kecil. Maksud yang Ustaz tadi sampaikan 2 pertanyaan itu pertanyaan yang di kuis atau di kuis ya? Yang di kuis. Kuis. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, dan insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, masya Allah ini sudah lumayan ada pertanyaan yang banyak masuk Ustaz di chat room Zoom. Insya Allah akan Anda bacakan satu persatu. Yang pertama ini datangnya dari salah satu santri, Erki. Ini kebetulan lagi liburan di rumah Ustaz. Masya Allah. Namanya Rumaiso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Ana izin bertanya, bagaimanakah hukumnya membeli Al-Quran atau memperjualbelikannya? Syukran jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, ini berkaitan dengan bukan Quran yang dijual belikan, sebenarnya mushafnya ya. Mushaf. Bagaimana kalau kita lihat mushaf itu ditulis, dicetak ya, kemudian diperjualbelikan, maka insya Allah nggak ada masalah dalam hal ini. Karena sejatinya orang-orang itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya untuk mencetak mushaf itu. Dan mungkin dari satu cetakan ke cetakan lainnya berbeda-beda karena harga kertasnya berbeda juga ya. Ada yang mungkin kertasnya kertas buram, ada yang kertasnya lebih bagus. Kemudian kualitas jilidnya juga berbeda-beda. Jadi insya Allah nggak ada masalah dalam hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, kita masih lanjut di chat room Zoom. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Jika seseorang membuka suatu lembaga pengajaran Al-Quran dengan tujuan utama untuk mengajarkan manusia cara membaca Al-Quran dengan benar, akan tetapi dengan perjanjian infak yang ditentukan setiap bulannya, Ustaz. Nah, kemudian tujuan yang kedua, agar dia tidak disibukkan dengan mencari nafkah. Dan dia berharap keberkahan untuk anak-anaknya dengan hasil dia mengajarkan Al-Quran. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Seorang muslim, dia faham bahwasanya semua harta yang dia kumpulkan akan hilang. Akan dia tinggalkan. Maka hendaklah dia berambisi mencari akhirat. Berkaitan dengan pertanyaan yang disebutkan. Kalau tujuan dia membuka lembaga itu dalam rangka mengajarkan kebaikan kepada umat. Tapi dia menetapkan adanya infak. Adanya biaya yang harus dibayar. Dan dari sana dia juga bisa hidup dari uang tersebut untuk keluarganya. Insya Allah nggak ada masalah. Selama ambisi dia bukan mencari dunia. Bukan untuk mengumpulkan harta. Karena kalau sudah dia mengajarkan Al-Quran hanya untuk mencari dunia. Tujuannya itu. Bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang akan jadi bencana buat dia. Tapi kalau dia mencari upah dari sana. Dan upah itu untuk biaya hidup dia. Insya Allah nggak ada masalah. Jemaah. Innamal a'malu bin niyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan masalah mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran tadi juga sudah dibahas oleh Al-Imam Nawawi. Memang ada dua pendapat para ulama di sini. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa hal itu nggak ada masalah dalam urusan agama. Tapi kalau nggak ngambil upah itu lebih baik, sebenarnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Karena tidak ada yang resen di chat room Zoom, jadi kita masih mengambil pertanyaan di room Zoom, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullahu ya Ustaz. Bagaimanakah melihat para qori pada zaman ini yang memang mereka memiliki suara yang merdu dalam baca Al-Quran. Dan pada akhirnya banyak yang dipanggil ke beberapa acara resmi maupun di stasiun televisi. Apakah itu termasuk dalam syiar atau apa, Ustaz? Takut akan ada penyakit ujub dan syuhrah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Allahu Akbar. Iya, ahibati fillah. Ini menjadi ujian ya. Buat mereka yang Allah berikan kepadanya kelebihan. Suara yang bagus. Kemudian bacaan yang indah. Lalu tadi diundang ke sana, kemari. Apakah hal itu akan membuat dia menjadi ujub? Kalau mengantarkan dia menjadi ujub pria, mungkin saja. Bahkan Nabi SAW bagaimana ketika beliau menyebutkan ya, yang tadi kita baca hadisnya,
hadis Jabir bin Abdullah, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Bacalah. Seorang membaca untuk dirinya. Seorang membaca agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ini tujuan utama dia membaca Al-Quran. Mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang, kata Nabi SAW, min qabli an ya'tiya qawmun yuqimunahu iqamatal qidhi. Bagaimana orang itu akan datang satu generasi nanti yang orang itu bacaannya dia peduli banget dengan makharij hurufnya, dengan sifat-sifat hurufnya, dengan lantunannya, dengan suaranya yang indah. Yata'ajjalunahu, tapi ternyata dia mencari balasan yang segera di dunia. Pujian, sanjungan, popularitas untuk cari uang, untuk cari dunia. Dan tidak berharap di akhirat. Dan ini yang mengkhawatirkan. Bagaimana Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa yang akan menjadi korek api neraka, salah satunya adalah alimun wa qari'ul Quran. Seorang ustadz, seorang yang alim, seorang qari yang pandai membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Ternyata semua itu dia lakukan untuk mencari popularitas. Jadi kalau bicara apakah itu jadi syiar, ya kembali kepada niat. Engkau niatkan untuk menunjukkan keindahan Al-Quran kepada mereka. Agar orang mau baca Al-Quran, agar orang mau mendengarkan Al-Quranul Karim. Kalau itu tujuanmu, tafadhol. Tapi akan datang satu generasi yang kata Nabi SAW, mereka bukan itu tujuannya. Mereka ingin segera mendapatkan balasan di dunia. Tadi popularitas, sanjungan, pujian, jabatan mungkin. Maka kita perlu berhati-hati. Semoga orang-orang itu ya bisa jaga diri ya. Artinya ketika engkau baca punya suara yang enak, jangan cuma di depan orang engkau baca dengan suara yang enak. Ketika engkau sholat malam sendirian, engkau baca dengan suara yang enak. Bagaimana kisah sahabat Nabi Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia sholat malam. Ketika dia sholat malam, gak ada yang dengar jemaah. Gak ada manusia yang bangun pada waktu itu mungkin di sekitar dia. Tapi bagaimana malaikat turun mendengarkan bacaan. Ini yang perlu ada dalam pemikiran orang-orang yang dikasih suara yang indah. Bagaimana ketika dia baca, malaikat mendengarkan. Bagaimana dicatat sebagai kebaikan buat dia. Tanpa ada manusia pun. Jangan sampai engkau baca Quran hanya ketika ada kamera. Ketika ada mikrofon. Ketika engkau sendirian. Ternyata engkau bacanya nggak seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand. Silakan untuk Pak Aldi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Kaifa haluk, Nah. Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ustaz izin bertanya Ustaz, Tafadhal. kalau bagaimana ya Ustaz kalau menghadapi orang yang hasad terhadap hafalan kita? Itu aja Ustaz. Orang yang hasad. Masya Allah. Naam. Jazakallahu khairan. Wa iyyak barakallahu fiik. Ya ahibati fillah kullu dhi ni'matin mahsud. Semua orang yang dikasih nikmat sama Allah itu wajar kalau ada yang hasad sama dia. Maka tugas kita adalah senantiasa membentengi diri kita. Dengan apa? Dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Baca zikir pagi dan petang. Dan terus perbaiki niat ketika membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kita harus positive thinking sama orang. Berbaik sangka sama orang. Boleh jadi kita beranggapan dia hasad sama kita. Dia iri sama kita. Boleh jadi sebenarnya enggak gitu. Hanya perasaan kita aja. Oleh karena itu hendaklah kita lebih mengedepankan husnudzon. Lalu untuk membentengi diri kita dari orang-orang yang hasad itu, kita perlu membaca zikir pagi dan petang. Yang kedua kita niatkan baca Quran lillahi ta'ala. Nggak ada urusan. Ada orang nggak suka sama kita. Yang penting bagaimana Allah ridho sama kita. Soalnya kalau kita ngikutin omongan orang nggak ada selesainya. Lu Ustaz, tapi dia itu tampak banget hasadnya dia. Ya udah engkau minta tolong sama Allah SWT. Kenapa kita jamaah? Dalam sehari semalam ya, kita itu diperintahkan untuk terus berdoa. Membaca surat
al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka tolong baca itu, fahami artinya sehingga kita benar-benar merenungkan apa yang kita baca. Semoga kita selamat dari orang-orang yang hasad dari kita. Dan engkau berusaha untuk berbuat baik sama dia. Menjaga hubungan baik sama dia. Kalau ternyata engkau bersaing sama dia, ya engkau berusaha untuk menyampaikan kepada dia cara agar bisa menghafal lebih banyak lagi ya. Bukan malah kita nutup-nutupin. Karena sebagian kita ini hafalannya bagus banyak, dia nggak kepingin share sama orang lain. Karena dia takut orang lain tuh nanti hafal seperti dia. Berarti sebenarnya dia yang hasad, bukan kawannya yang hasad. Maka hendaklah engkau buka sama dia tentang cara-cara agar lebih banyak hafalannya dan berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Jadi kalau kita punya kawan, alhamdulillah dia hafal, dia baru setoran 30 juz, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa seperti dia ya. Kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita mungkin masuk ke sesi kuis ya. Barakallahu fiik. Gimana Ustazah? Baik, Ustaz. Insyaallah kita menuju sesi berikutnya yaitu sesi kuis. 2 pertanyaan ya Ustaz ya? Siap. Jadi untuk partisipan tidak raise hand terlebih dahulu, silakan raise hand setelah pertanyaan selesai dibacakan oleh Ustaz kita. Apa boleh? Barakallahu fiik. Taib. Pertanyaan yang pertama. Kenapa penghafal Al-Quran itu istimewa? Berbeda dengan yang lainnya. Dia nggak sepantasnya bergurau dengan orang-orang yang gurau lain. Bermain-main dengan orang-orang yang suka bermain. Melakukan hal yang sia-sia dengan orang-orang yang melakukan sia-sia. Kenapa dia nggak boleh seperti itu? Tafadhal. Tafadhal. Ada yang mau jawab? Belum ada yang raise hand Ustaz, mungkin masih. Baik, kita tunggu. Baik, pertanyaan kedua. Nanti kita lihat. Ada yang angkat tangan udah? Belum Ustaz. Oh, sudah ada Ustaz. Siap. Ustaz sudah ada ini dari santri Rumah Quran. Rumaisa Ustaz. Tafadhali Rumaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena penghafal Al-Quran itu merupakan pembawa bendera Islam. Masya Allah, Santi. Ya. Dia itu pembawa panji Islam, bendera Islam. Dia itu qudwah. Dia namanya bendera itu dilihat orang gitu. Dia seharusnya menjadi contoh. Kalau ternyata dia tidak memberikan contoh yang baik, akhirnya gimana dengan yang lainnya? Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quranul Karim. Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, yang membolehkan. Yang kedua, yang melarang. Baik. Pertanyaannya, yang membolehkan ini ada 2 pendapat. Sebutkan pendapat yang membolehkan. Artinya boleh dengan cara seperti apa? Silakan untuk Ibu Biah dari Indramayu. Bismillah. Ana coba jawab Ustadz. Tafadhali. Yang membolehkan adalah Atho bin Abi Robah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Baik, membolehkan dengan catatan? Membolehkan apabila tidak ada akad di awal, Ustadz. Kalau Imam Syafi'i kayaknya membolehkan kalau ada akad di awal. Baik, barakallahu fiik, enggak apa.
kasih hadiah nanti ya. Betul. Baik, Betul. jadi pendapat yang membolehkan ini ada dua. Yang pertama yang membolehkan selama tidak ada akad di awal. Yang kedua, yang tadi disebutkan pendapat Atha, Malik dan Syafi'i, beliau membolehkan walaupun ada akad di awal. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat ya. Cuma jangan sampai itu menjadi tujuan ketika orang belajar, ketika mengajarkan, itu menjadi tujuan cari uang. Bukan. Tapi memang karena dia menyisihkan waktu dia, mengajarkan Al-Quran, dan dia butuh biaya untuk hidup ini, insya Allah nggak ada masalah buat dia untuk ngambil upah dari sana. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji jamaah. Dan ana benar-benar ketika membaca ulang ya kitab ini, tentang bagaimana para salafus saleh menghatamkan Al-Quran. Ya Allah ya, kita jauh dari mereka. Dan ingat ada dua kondisi. Kondisi seorang yang dikasih kelebihan pemahaman sama Allah. Sehingga dia kalau baca Quran, udah jangan terlalu banyak. Jangan baca yang sesuai dengan yang dia mampu untuk dapat memahami dan menyimpulkan hukum-hukum. Atau orang-orang yang sibuk mengajar atau ngurusin umat sehingga dia mungkin nggak bisa menghatamkan dengan jumlah yang banyak. Silahkan, tapi yang kosong yang nggak ngapa-ngapain. Ini kesempatan. Jangan sibuk nonton handphone, tapi kesempatan untuk memperbanyak menghatam Al-Quranul Karim. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Itu yang dapat bisa Ana sampaikan. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah.